noken as wajib posisi TMA. Waduh, setelane ngene. Tuang BBM, semprot pakai kompresor, semprot pakai kompresor. Cap kompresi klep, tuang dari sini, jangan mas, tuang dari sini jangan. Dari sini mas. Nah, apakah argumen saya itu berdasarkan fakta atau emang ngarang gitu? Ini non injeksi loh mas, karbu ya. Kenceng banget bocornya. Waduh, no skip, kondisi free. Nah, uji beban dari lubang in langsung set. Bocor enggak? Bocor mas, bocor. Tah TK pun gede ngono bocor. Yang X mungkin tidak terlalu bocor, nek tidak disemprot. Berarti Fik mas punya jenengan kompresi klepe sing bocor ya. Nek karbune mas sudah tak setel sedemikian rupa, langsam tetap pincang, terus akselerasi kurang, pemenang gitu top speed. Wah, bener-bener kurang banget. Fik klep bocor, ganti piston terus tanpa sepuru klep, tanpa ngecek bos klep kayak gini mas. Kasihan konsumen mas, kerja 2 kali. Ya intinya pernah dilakukan penggantian pada bagian piston, pernah turun mesin ya. Cuma kan bagian ini mungkin nggak disekur mas, masalah keterangan pemilik ya. Unit tetap nggak enak walaupun habis ganti piston, turun mesin ya, tetap nggak enak. Keterangan konsumen kayak gitu, keterangan pemilik ya kayak gitu mas. Kemungkinan besar ya mungkin enggan untuk nyekur terus ngecek bos klep. Mungkin apa ya, takut mungkin membebani biaya terlalu banyak. Nek saya sih enggak mas, mungkin jenengan sudah terbiasa dengan tarif atau jasa keseluruhan ya, biaya turun mesin ganti piston katakan mungkin 500.000 sudah terbiasa seperti itu. Mungkin jenengan enggan di sini karena di sini ada penambahan nilai, penambahan harga ketika bos klep malah melong nggak harus ganti misalnya 2 ya 160 gitu ya, gitulah mah. Nek ketika ganti piston tak cek keseluruhan, tak cek keseluruhan ya aku mas. Piston sendiri ini juga nangani sendiri, ketika bos klep rusak ya tak ganti. Daripada ya mas kayak gini kan, dari awal setelah turun mesin motor ndak enak. Jadi kalau turun mesin mas, matic ya, mau matic non matic mas, cek keseluruhan mulai dari setting klep, bos klep, kebocoran klep. Kalau cuma nanganin sini mungkin 500.000 cukup mas, 500.000 cukup. Makanya di sana-sana di tempat lain ganti piston matic 500.000 cukup, cukup. Tetapi bagian sini tidak dicek. Nah itu kesalahannya, makanya tempatku mas mahal. Ini dicek, ketika rusak diganti seal klep, bos klep dan sebagainya gitu loh. Terus cek bos klep mas, sebentar sebelum cek bos klep iki nokone jenengan kita cek iki nokone jenengan ya, nokon as khususnya bagian bearing mas, bagian bearing punya jenengan iki ya. Nah perhatikan mas, perhatikan. Nah wes oblak mas, jadi engine ndak bisa halus suarane. Nah ndak bisa halus suarane, lakar besar terus lakar kecil juga sama mas. Misalnya ndak ganti gimana mas, ngaruh ndak? Mungkin durability jangka pendeknya, jangka panjang sih ndak begitu signifikan ya mas, cuman ke suara mas. Terus takutnya kalau sampai, kalau parah banget untuk jenis Honda sih belum pernah jumpai saya mas. Kalau Suzuki iya pernah jumpai, sering Suzuki, apalagi Suzuki Next gitu mas. Biasanya kelemahannya di sini kayak Revo Absolute gitu. Terus klepnya jenengan mas, bos klepnya tak cek ya seperti biasa mas, cek kompresi bos klep. Nah tahan bagian sini, terus tarik, mau kembali secara elastis atau tidak. Punya jenengan tidak mau kembali secara elastis, terus dipastikan mas tidak bisa kembali secara elastis, pasti longgar oblak. Nah
kocak mas. Nah mungkin kelihatan ya di kamera video. Nah goyang, klik klik klik. Nah ini mas, bos klep jenengan wajib ganti. Mungkin dianggap sepele mas, tapi ini berpengaruh kepada tenaga mas, kepada kompresi statisnya mas. Karena kalau secara teoritis ya, kompresi dinamis itu lebih kecil daripada kompresi statis. Kalau kompresi statis kan kompresi yang dihasilkan dari kompresi dinamis itu mas. Ketika kompresi statis mengalami kebocoran ya loyo menterin jenengan. Terus sama mas, sing X tahan, tarik, tidak mau bergerak mas. Klik mas, dua-duanya ganti, bos klep, sitting klep, in dan X ya, kurang lebih di angka 160.000 mas. Tidak bisa toleran kalau seperti ini. Lah kan masih hidup motor mas. Iya mas, saya tahu motornya jenengan unitnya, misalnya ada yang tanya netizen atau siapa ya, orang ya, lah ganti. Ngapain tuh mas, masih bunyi. Iya mas, unitnya masih bunyi, masih nyala. Cuman mas, sekali lagi saya tegaskan, untuk konsumsi BBM itu nambah boros sedikit, nambah lo ya, nambah boros sedikit. Terus tenaga berkurang mas. Yang kedua, busi mas, cepet hitam, hasil pembakaran tidak akan sempurna. Jangan tidak usah ngayel ya teman-teman. Ketika bos klep ini mengalami kelonggaran, otomatis titik tumpu antara batang klep dan sitting klep tidak akan maksimal, mengalami kegeseran pasti, goyang, otomatis kompresi statisnya ya mengalami kebocoran gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah makanya ganti. Ketika turun mesin kok katakan ganti piston plus jasa packing, lem, oli dan sebagainya, mungkin 500.000 cukup mas di tempat lain. Di tempat saya mas itu lebih mas, katakan 7-800. Masalahnya apa? Ketika di sini mengalami kerusakan ya saya ganti, ketika dua mengalami kerusakan ya saya ganti dua, katakan 500.000. Kalau ini dua rusak mas sudah jelas toh 160, kurang lebih kan di angka 700-800, iya kan. Tetapi kan unit itu tak pastikan ready untuk tenaga, akselerasi dan sebagainya gitu loh. Tapi ketika kok ini tidak ditangani, kok konsumen merasa tidak enak, unit masih terasa boros lain sebagainya, misalkan harus bongkar lagi, kan kena biaya lagi mas gitu. Makanya saya menerapkan sebuah kayak semacam algoritma di dalam otak saya ketika saya ganti piston ya, khusus mata mau matic atau non matic atau sport ya, itu pasti biayanya melebihi kayak bengkel-bengkel pada umumnya mas. Yang bikin mahal apa ya di sini ini mas, penanganan pada bagian bos klep, sitting klep, kemudian skur ulang. Nah itu mas, kebanyakan kadang cuman fokus ganti piston, di sini tidak ditangani. Kalau sudah terlihat bersih, apalagi tidak ngecek pada bagian seal klep lain sebagainya, ya otomatis murah, tetapi untuk hasilnya itu pasti tidak bisa 100% secara maksimal untuk tenaganya, tidak bisa perform secara maksimal untuk tenaganya. Makanya di sini tidak ditangani. Itu kadang ada ganti piston terus skur klep hanya semacam skur biasa, tidak mengecek pada kelonggaran bos klep itu. Umumnya seperti itu masalahnya. Nah itu ya yang menyebabkan mahal di tempat saya, tidak sama seperti yang lain di sini. Contohnya kayak unit ini, contoh halnya kayak unit ini ya, pernah turun mesin mungkin 500.000-an lah, kurang lebih ya, angka 500.000. Kalau kurang tidak mungkin, bisa lebih. Tapi unit kan tidak enak dari awal loh, dari awal setelah bongkar konsumen bilang seperti itu, tidak enak untuk tenaga lain sebagainya. Masalahnya di sini tidak ditangani secara maksimal itu. Yo tes drive, tes on engine sih.
Walus bolo, walus mesinnya. On engine on engine